Selamat berjumpa lagi di channel YouTube Sentra Kompetensi, channel yang menginformasikan seputar pendidikan, pembelajaran, dan regulasi-regulasi di bidang pendidikan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas 15 pertanyaan seputar sistem pengangkatan kepala sekolah sesuai dengan aturan baru. Nah, pengangkatan kepala sekolah sesuai dengan aturan baru ya, dan merujuk juga ke Permendikbud nomor 40 tahun 2021, ada penjelasan-penjelasan yang dikaitkan dengan PMM. Mari kita lihat informasi ini. Apa itu sistem pengangkatan kepala sekolah? Nah, sistem pengangkatan kepala sekolah merupakan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk melakukan seleksi kepala sekolah oleh Dinas Pendidikan. Sistem pengangkatan kepala sekolah ini dapat diakses melalui halaman https://pengangkatan ksps.kemendikbud.go.id. Nah, artinya pengangkatan kepala sekolah saat ini sudah melalui prosedur atau sistem ya, melalui alamat yang sudah disediakan ini. Nah, ini perlu diketahui oleh Dinas Pendidikan untuk merekrut calon-calon kepala sekolah. Yang kedua, apa saja fitur yang terdapat dalam sistem pengangkatan kepala sekolah itu? Nah, sistem pengangkatan kepala sekolah itu yang bisa dilihat juga di alamat tadi PMM. Sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah memiliki halaman sebagai berikut. Ada berandanya, ada daftar kebutuhan kepala sekolah, daftar ketersediaan bakal calon kepala sekolah, kemudian bisa mengunduh juknis, ada bantuan, kemudian ada juga penjelasan masing-masing fitur diakses dengan di alamat seperti ini, https://informasi pengangkatan KSPS kemendikbud.go.id. Nah, ini kalau dibuka ini semua ada di sini, mulai dari daftar kebutuhan dan daftar ketersediaan. Jadi sudah memudahkan. Yang ketiga, apa saja yang dapat dilakukan pada sistem pengangkatan kepala sekolah? Lalu apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk hal tersebut? Berikut ini merupakan hal yang dapat dilakukan Dinas Pendidikan dalam sistem pengangkatan. Pertama, dapat melihat dan mengunduh daftar ketersediaan bakal calon kepala sekolah sesuai wilayah kewenangan. Jadi boleh, karena sudah ada datanya di sana, tersambung dengan Dapodik dan juga dengan PMM-nya, maka bisa Dinas mengunduh daftar ketersediaan bakal calon kepala sekolah sesuai dengan wilayah kewenangan. Kemudian melihat profil kandidat bakal calon kepala sekolah, melihat dan mengunduh daftar kebutuhan kepala sekolah sesuai dengan wilayah kewenangan. Nah, ini jadi penting untuk dibuka. Kemudian bisa saja melihat profil sekolah yang membutuhkan kepala sekolah, melakukan pengundangan kepada kandidat, mengumpulkan berkas yang dibutuhkan untuk seleksi kepala sekolah oleh kandidat. Kemudian Dinas Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi verbal berkas kandidat, dan juga Dinas Pendidikan memasangkan sekolah yang membutuhkan kepala sekolah dengan bakal calon kepala sekolah. Dinas Pendidikan dapat melakukan finalisasi pemasangan berdasarkan SK pengangkatan kepala sekolah. Jadi sangat banyak hal yang dapat dilihat di dalam alamat tersebut. Nah, jadi sistem kita semuanya sudah online. Selanjutnya, siapa saja yang dapat menggunakan pengangkatan kepala sekolah? Tentu, sistem pengangkatan kepala sekolah ini ditargetkan untuk pengguna sebagai berikut. Dinas Pendidikan Kabupaten untuk jenjang pendidikan TK, SD, SMP. Pendidikan Provinsi untuk jenjang SMA, SMK, SLB. Jadi, sebenarnya untuk alamat yang dituju tadi itu khususnya untuk Dinas Pendidikan, baik kabupaten maupun provinsi. Kemudian 5, bagaimana cara masuk ke sistem pengangkatan kepala sekolah tersebut? Untuk dinas, kita bisa masuk melalui platform Merdeka Mengajar menggunakan akun Google dengan domain belajar.id. Nah, ini yang telah didaftarkan dan diajukan ke BPMP atau BBPMP sesuai dengan wilayah kita masing-masing. Jadi ke LPMP yang lama atau BPMP. Kemudian, apakah seluruh dinas pendidikan bisa menggunakan sistem pengangkatan kepala sekolah ini atau hanya beberapa dinas pendidikan saja? Jawabannya, seluruh dinas pendidikan di Indonesia
bisa menggunakan sistem pengangkatan kepala sekolah dalam proses seleksi administrasi dan juga pengangkatan guru menjadi kepala sekolah. Nah, jadi sangat dimudahkan. Kemudian yang ketujuh, bagaimana cara Dinas Pendidikan mendapatkan akses ke sistem pengangkatan kepala sekolah? Silakan dihubungi penanggung jawab PIKS UPT sesuai wilayah berikut. Jadi PIKS UPT menyiapkan surat penunjukan dari Dinas Pendidikan wilayah PBP PNP setempat dan dikirimkan data yang dibutuhkan untuk mendapatkan akses. Hanya satu orang dari Dinas Pendidikan yang bisa mendapatkan akses ke sistem pengangkatan kepala sekolah. Jadi tidak semua, hanya satu orang. Jadi bisa ditunjuk sebagai penanggung jawab. Kemudian yang ke-8, alur request-nya nanti, akses sistem pengangkatan kepala sekolah untuk Dinas Pendidikan. Yang pertama, Dinas Pendidikan mengirimkan surat penunjukan permohonan ke BP PMP. Kemudian nanti ada penanggung jawab melakukan validasi surat permohonan akses. Selain itu, PIKS-nya, penanggung jawab di BPMP, akan membuka akses dengan setelah 7 hari kerja setelah request masuk. Operator bisa membuka sistem pengangkatan kepala sekolah dengan akun yang telah didaftarkan. Nah ini. Ke-8, berapa kali dinas bisa melakukan seleksi menggunakan sistem pengangkatan kepala sekolah dalam 1 tahun? Ini dinas bisa menggunakan sistem pengangkatan kepala sekolah sesuai kebutuhan wilayah masing-masing tanpa ada batasan minimal dan maksimal menggunakan dalam 1 tahun. Jadi Dinas Pendidikan melakukan pengecekan histori seleksi sebelumnya di tab histori seleksi di halaman utama. Jadi terlihat semua kebutuhan-kebutuhan di satu daerah tersebut. 9. Apakah dinas bisa menentukan periode seleksi kepala sekolah? Ya, dinas dapat menentukan periode seleksi kepala sekolah. Untuk tata cara menentukan periode seleksi, silahkan dicek di sini. Ini alamatnya, pusat informasi pengangkatan ksps.kemendikbud.go.id. Kemudian di manakah bakal calon kepala sekolah dapat melihat undangan yang dikirimkan dinas perihal seleksi kepala sekolah? Nanti mereka bisa melihat undangan yang dikirimkan dinas akan dapat diterima oleh BCKS, bakal calon kepala sekolah, melalui platform Merdeka Mengajar, email belajar.id, dan email personal guru yang dapat didapati. Seterusnya, apa saja kriteria guru yang terdapat di daftar ketersediaan bakal calon kepala sekolah yang ada pada sistem pengangkatan kepala sekolah? Mengutip dari Peraturan Direktur Jenderal Nomor 5958 Tahun 2022 itu, tentang petunjuk teknis penugasan guru sebagai kepala sekolah, dinas provinsi dan dinas kabupaten kota melakukan penataan jumlah guru yang tersedia dengan memperhitungkan persyaratan sebagai berikut. Pertama, jumlah guru yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana S1 atau diploma 4 dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi. Yang kedua, jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik. Kemudian jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan CKS atau sertifikat GP. Jadi ada guru penggerak dan juga calon kepala sekolah. Kemudian jumlah guru yang memiliki pangkat paling rendah penata tingkat 1, golongan ruang 3B bagi guru yang berstatus sebagai PNS. Kemudian jumlah guru yang memiliki jenjang jabatan paling rendah, guru ahli pertama bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru. Jadi ini. Nah, untuk PPPK, jumlah guru berusia paling tinggi 56 tahun pada saat diberi tugas sebagai kepala sekolah. Nah, ini semua harus dibaca, dilihat datanya. Kemudian, kategori sekolah seperti apa yang masuk ke dalam kebutuhan seleksi pengangkatan kepala sekolah? Jawabannya, kategori sekolah yang masuk ke dalam daftar kebutuhan yaitu sumber data yang dari Dapodik adalah sekolah dengan kepala sekolah non-definitif. Jadi, yang non-definitif atau PLT. Nah, itu yang masuk. Kemudian yang 13, apakah daftar ketersediaan BCKS dapat diunduh sehingga bisa diakses secara luring? Bisa. Anda dapat mengunduh daftar ketersediaan bakal calon kepala sekolah pada sistem pengangkatan kepala sekolah. Untuk tata cara pengunduhan daftar disilahkan di alamat ini. Kemudian kita pastikan Anda telah login ke sistem pengangkatan kepala sekolah terlebih dahulu sebelum mengunduh. 14. Apakah daftar kebutuhan kepala sekolah dapat diunduh sehingga bisa diakses secara luring? Tadi bisa.
dapat mengunduh daftar kebutuhan pada sistem pengangkatan kepala sekolah. Untuk tata cara pengunduhan juga bisa diklik di alamat yang sama nanti. Pastikan Anda telah login ke sistem pengangkatan kepala sekolah terlebih dahulu, sama dengan nomor 13. Kemudian 15. Apakah ketersediaan layanan pengaduan jika mengalami kendala saat menggunakan sistem pengangkatan kepala sekolah? Ya, yang menyampaikan pertanyaan atau laporan silakan ikuti langkah-langkah berikut. Diklik bantuan pada halaman beranda sistem pengangkatan kepala sekolah. Kemudian telusuri artikel yang tersedia untuk menemukan jawaban atas pertanyaan. Kemudian buka salah satu artikel yang dirasa sesuai dengan jawab permasalahan Anda. Jika tidak menemukan jawaban melalui artikel, klik hubungi bantuan di sisi kanan bawah halaman dan kirim permasalahan Anda. Jadi ada pusat bantuan yang bisa memandu kalau masih ada kendala-kendala yang ditemukan. Demikian informasi ini diinformasikan. Ini juga ada istilah-istilah BCKS bakal calon kepala sekolah, CKS calon kepala sekolah. Saya kira kita sudah tahu ini semuanya ya, istilah-istilah fixed person in charge itu penanggung jawab. Nah, nanti alamat secara umum pelajari panduan lengkap tentang sistem pengangkatan kepala sekolah dengan mengunjungi pusat informasi KSPS melalui ini di link berikut ini. Jadi KSPS itu kepala sekolah dan pegawai sekolah. Demikian Bapak dan Ibu informasi tentang pengangkatan kepala sekolah ke depan. Terima kasih atas perhatian dan semoga bermanfaat.